Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Aulia Ramadianti dengan NIM D10121818113. Saya adalah mahasiswi dari program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada video ini, saya akan memaparkan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas pada Ruas Jalan YM Sabran. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji saya. Adapun dosen pembimbing utama saya, Ibu Sumiatina STMT IPM, dan dosen pembimbing kedua, Ibu Siti Nurlaili Kadarini STMT IPM, dan juga kepada dosen penguji utama saya, Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo MT IPM, dan juga kepada dosen penguji kedua saya, Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT. Adapun agenda presentasi diantaranya 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, dan 3. Metodologi penelitian. Pada pendahuluan akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang, Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi salah satu kota distribusi barang dan jasa dengan arus lalu lintas keluar masuk di kota Pontianak yang cukup padat setiap harinya. Aktivitas distribusi melalui transportasi darat kerap memberikan permasalahan di bidang lalu lintas, seperti kecelakaan. Jalan YM Sabran merupakan jalan dengan status jalan nasional yang menghubungkan antara persimpangan Jalan Sultan Hamid II, Jalan Tritura, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan berakhir di perbatasan Jalan Trans Kalimantan, yang dimana jalan ini menjadi akses yang digunakan oleh kendaraan pribadi, angkutan barang, dan angkutan umum, mulai dari kendaraan bermotor roda 2, mobil sedan, pickup, atau truk kecil, bus, mobil truk, hingga mobil trailer yang menghubungkan berbagai tempat sumber aktivitas, baik yang datang atau keluar kota, maupun dari dalam kota. Ruas Jalan YM Sabran, tata guna lahannya didominasi oleh permukiman, pertokoan, kios, serta pendidikan, sehingga menyebabkan banyaknya aktivitas lalu lintas pada ruas jalan ini, sehingga dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengingat bahwa sahnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada suatu ruas jalan yang satu berbeda dengan ruas jalan lain. Adapun perumusan masalah diantaranya 1. Mengidentifikasi kondisi jalan dan kelengkapan fasilitas jalan di black spot pada ruas jalan YM Sabran. Yang kedua, mengidentifikasi titik lokasi rawan kecelakaan lalu lintas atau black spot pada ruas jalan dan persimpangan di jalan YM Sabran. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi penanganan lokasi rawan kecelakaan yang sesuai dengan permasalahan ruas jalan YM Sabran. Adapun tujuan penelitian diantaranya 1. Untuk mengetahui kondisi jalan dan kelengkapan fasilitas jalan di black spot pada ruas jalan YM Sabran. Yang kedua, untuk mengetahui titik lokasi rawan kecelakaan lalu lintas atau black spot pada ruas jalan dan persimpangan di jalan YM Sabran. Dan yang ketiga, untuk memberikan solusi penanganan lokasi rawan kecelakaan yang sesuai dengan permasalahan ruas jalan YM Sabran. Adapun batasan masalah, diantaranya 1. Penelitian ini dilakukan pada ruas jalan YM Sabran, Kota Pontianak. Yang kedua, data kecelakaan lalu lintas yang digunakan ialah data 6 tahun terakhir. Dan yang ketiga, dalam menentukan titik rawan kecelakaan atau black spot digunakan metode kusum atau kumulatif summary. Selanjutnya, sistematika penulisan yang berisikan diantaranya bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan analisis, bab 5 penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.
Selanjutnya, tinjauan pustaka yang berisi pengertian dan klasifikasi jalan, lalu lintas, jenis dan bentuk kecelakaan, faktor penyebab terjadinya kecelakaan, perangkat pengatur lalu lintas, lokasi rawan kecelakaan, usulan penanganan lokasi rawan kecelakaan, dan studi penelitian terdahulu. Masuk pada pengertian dan klasifikasi jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan klasifikasinya menurut perannya, jalan terbagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Menurut sistem jaringannya, jalan terbagi menjadi dua, yaitu sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder. Selanjutnya, berdasarkan status, jalan terbagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011, jalan terbagi menjadi jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, dan jalan kelas khusus. Selanjutnya, lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, di mana ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan keselamatan lalu lintas sendiri adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan. Berikut adalah peraturan dan perundang-undangan lalu lintas yang menjadi acuan dalam mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Selanjutnya, jenis dan bentuk kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Selanjutnya, jenis dan bentuk kecelakaan lalu lintas ini sendiri dapat dibagi menjadi 5. Di antaranya, yang pertama, berdasarkan korban kecelakaan terbagi menjadi 3, yaitu kecelakaan luka fatal meninggal, kecelakaan luka berat, dan kecelakaan luka ringan. Poin kedua, kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian. Kecelakaan dapat terjadi di mana saja di sepanjang ruas jalan, baik pada jalan lurus, tikungan jalan, tanjakan, dan turunan, di daratan atau di pegunungan, di dalam kota maupun di luar kota. Poin ketiga, kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan. Itu terbagi menjadi 2, yaitu hari dan waktu. Hari terbagi menjadi 3, yaitu pada hari kerja, hari libur nasional, dan akhir pekan. Sedangkan pada waktu terbagi menjadi dini hari, pagi hari, siang hari, dan malam hari. Poin keempat, kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat ini terbagi menjadi 2, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Poin kelima, kecelakaan berdasarkan karakteristik pelaku perjalanan. Jenis kecelakaan berdasarkan karakteristik ini sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan usia, kepemilikan surat izin mengemudi, pendidikan, jenis kelamin, dan profesi. Yang terakhir, kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan. Berikut dapat dilihat pada layar tipe tabrakan dasar yang umumnya terjadi, seperti depan ke depan, belakang-belakang, seperti kanan luar, kanan dalam, kanan berlawanan, kanan kiri,
atau mungkin menabrak suatu objek, hewan, atau pejalan kaki. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, ini terbagi menjadi 4, diantaranya 1, pengguna jalan dapat terjadi pada kondisi lengah, mengantuk, tidak terampil, lelah, mabuk, kecepatan tinggi, tidak menjaga jarak, kesalahan pejalan, gangguan binatang, dan faktor usia. Sedangkan pada faktor penyebab kendaraan terjadi jika ban pecah, kerusakan sistem rem, kerusakan sistem kemudi, sistem lampu tidak berfungsi, kemampuan pandangan, kinerja kendaraan, dimensi, dan berat kendaraan. Selanjutnya, jalan. Jalan ini menjadi faktor penyebab kecelakaan. Dapat dilihat pada persimpangan, jalan sempit, akses yang tidak dikendalikan, marka jalan yang kurang jelas atau tidak jelas, tidak ada lampu batas kecepatan, permukaan jalan licin, jalan berlubang, dan jalan rusak, dan tidak adanya lampu penerangan serta rambu lalu lintas yang rusak dan tidak diganti. Yang terakhir, faktor lingkungan, yaitu lalu lintas campuran antara kendaraan cepat dengan kendaraan lambat. Interaksi atau campur antara kendaraan dengan pejalan, kapasitas jalan raya, pengawasan, dan penegakan hukum belum efektif, serta papan iklan yang menghalangi pandangan dan tikungan. Adapun faktor cuaca seperti gelap, hujan, kabut, dan asap. Selanjutnya, perangkat pengatur lalu lintas. Yang poin pertama, lampu pengatur lalu lintas adalah semua alat pengatur lalu lintas yang dioperasikan dengan tenaga listrik yang berfungsi untuk mengarahkan atau memperingatkan pengemudi kendaraan bermotor, pengendara sepeda, atau pejalan kaki. Poin kedua, marka jalan, di mana menurut pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Adapun contohnya seperti garis pembatas jalur, tanda belok, dan lurus pada jalur jalan, dan garis dilarang untuk berpindah ke jalur di sebelahnya, tanda stop, serta zebra cross. Poin ketiga, tanda atau rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Selanjutnya, lokasi rawan kecelakaan. Lokasi rawan kecelakaan adalah suatu lokasi di mana angka kecelakaan tinggi dengan kejadian kecelakaan berulang dalam suatu ruang dan rentang waktu yang relatif sama yang diakibatkan oleh suatu penyebab tertentu. Secara umum, titik rawan dan titik rawan yang tidak hanya mengikuti definisi geometrik saja, tetapi juga meliputi daerah risiko kecelakaan tinggi dan mempunyai angka kecelakaan tinggi, risiko kecelakaan tinggi, dan potensi kecelakaan tinggi pula pada suatu ruas jalan dapat disebut daerah rawan kecelakaan. Lokasi yang dianggap sebagai daerah bahaya sering juga disebut black spot. Secara umum, kriteria tersebut didasarkan atas analisis data historis kecelakaan lalu lintas. Adapun kriteria lokasi rawan kecelakaan lalu lintas menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2004 yaitu 1. Memiliki angka kecelakaan yang tinggi. 2. Lokasi kejadian kecelakaan relatif menumpuk. 3. Lokasi kecelakaan berupa persimpangan atau segmen ruas jalan sepanjang 100 hingga 300 meter untuk jalan perkotaan dan ruas jalan sepanjang 1 km untuk jalan antar kota. Dan yang keempat, kecelakaan terjadi dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama. Poin 5. Memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik.
Berikut adalah metode penentuan lokasi kecelakaan untuk menentukan lokasi ruas jalan rawan kecelakaan di mana dilakukan pembobotan terhadap masing-masing ruas yang terdaftar pada kepolisian setempat yang terdapat peristiwa kecelakaan. Nah, metode kusum ini sendiri adalah suatu metode prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi black spot. Grafik kusum merupakan suatu prosedur statistik standar sebagai kontrol kualitas untuk mendeteksi perubahan dari nilai min. Nilai kusum dapat dicari dengan rumus Ostrov 1992, yaitu poin pertama, mencari nilai min atau W. Perhitungan untuk mencari nilai min dari data sekunder yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Di sini rumusnya W sama dengan sigma XI dibagi L dikali T, di mana L adalah jumlah stasiun dan T adalah waktu dan periode. Yang kedua, mencari nilai kusum kecelakaan tahun pertama. Perhitungan untuk mencari nilai kusum kecelakaan tahun pertama adalah dengan mengurangi jumlah kecelakaan tiap tahun dengan nilai min, yaitu S0 sama dengan X1 dikurang dengan W. Poin 3, mencari nilai kusum kecelakaan tahun selanjutnya. Untuk mencari nilai kusum selanjutnya atau S1 adalah dengan menjumlahkan nilai kusum tahun pertama dengan hasil pengurangan jumlah kecelakaan dan nilai min pada tahun selanjutnya, yaitu S1 sama dengan S0 ditambah S1 dikurang W. Berikut adalah klasifikasi dalam penentuan titik rawan kecelakaan black spot. Dapat dilihat pada layar tabel klasifikasi penentuan titik rawan kecelakaan. Dapat terbagi menjadi dua, yaitu rawan kecelakaan dan tidak rawan kecelakaan. Selanjutnya, prinsip dasar penanganan lokasi rawan kecelakaan. Pada poin pertama, penanganan lokasi rawan kecelakaan ini sangat bergantung kepada akurasi data kecelakaan. Karenanya, data yang digunakan untuk upaya ini harus bersumber dari instansi resmi. Yang kedua, penanganan harus dapat mengurangi angka dari korban kecelakaan semaksimal mungkin pada lokasi kecelakaan. Yang ketiga, solusi penanganan kecelakaan dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat pengurangan kecelakaan dan pertimbangan ekonomis. Dan yang keempat, upaya penanganan yang ditunjukkan meningkatkan kondisi keselamatan pada lokasi kecelakaan dilakukan melalui rekayasa jalan, rekayasa lalu lintas, dan manajemen lalu lintas. Selanjutnya, strategi peningkatan keselamatan jalan. Di dalam teknologi keselamatan jalan, ada dua strategi peningkatan jalan, yaitu strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan pengurangan kecelakaan lalu lintas. 1. Pencegahan kecelakaan yang berorientasi kepada peningkatan keselamatan lalu lintas melalui perbaikan desain geometri jalan. 2. Pengurangan kecelakaan yang berorientasi kepada penanganan masalah yang bersifat existing. Berikut usulan penanganan lokasi rawan kecelakaan menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2004. Dapat dilihat pada tabel situasi kecelakaan secara umum dan usulan penanganannya. Penyebab kecelakaan dapat berupa selip atau licin, tabrakan, konflik pejalan kaki atau kendaraan, kehilangan kontrol, malam hari, pada kondisi gelap, jarak pandang buruk pada tikungan, tingkah laku pengemudi atau disiplin lajur buruk, beserta dengan usulan penanganannya. Berikut tabel situasi kecelakaan dan usulan penanganan untuk persimpangan. Dapat berubah. Penyebab kecelakaannya dapat berupa pergerakan membelok, mendahului, konflik pejalan kaki atau kendaraan, jarak pandang yang buruk pada persimpangan, jarak pandang yang buruk karena kendaraan parkir, dan malam hari. Sedangkan
situasi kecelakaan dan usulan penanganan untuk ruas jalan. Penyebab kecelakaannya dapat berupa kendaraan parkir kecepatan tinggi mendahului kios-kios pinggir jalan dan pejalan kaki, beserta dengan usulan penanganannya. Berikut adalah studi penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan tugas akhir. Selanjutnya, metodologi penelitian yang berisikan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan diagram alir penelitian. Dapat dilihat pada layar lokasi penelitian yang akan diteliti pada ruas jalan YM Sabran. Lokasi penelitian adalah ruas jalan YM Sabran, Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan status jalan nasional, yaitu panjangnya 2,420 km menurut data Existing Section KPI Kalimantan Barat 2021. Jalan YM Sabran termasuk dalam jaringan jalan arteri primer dan merupakan jalan angkutan barang dari pelabuhan ke kawasan industri dan pergunungan, serta jalur evakuasi di Kecamatan Pontianak Timur. Penjelasan ini menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013 sampai dengan 2033. Banyaknya aktivitas lalu lintas pada ruas jalan ini sehingga dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Adapun teknik pengumpulan data, pada data sekunder, pengumpulan data dimulai dari analisis data sekunder untuk mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan lalu lintas di Jalan YM Sabran, Pontianak. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait secara langsung sehingga diperoleh data yang benar untuk menunjang penulisan skripsi ini. Adapun data tersebut diantaranya data kecelakaan lalu lintas yang diperoleh dari Polres Kota Pontianak, di mana data tersebut berisikan catatan harian data umum kecelakaan, meliputi jumlah kecelakaan, waktu, dan tempat kejadian kecelakaan, kecelakaan yang terlibat, jumlah korban jiwa, jumlah pelaku kecelakaan, uraian singkat, kronologis kejadian, dan tipe-tipe kecelakaan. Data kecelakaan yang digunakan adalah data kecelakaan yang tercatat di Polresta Kota Pontianak selama 6 tahun terakhir. Dari data kecelakaan yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis untuk mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan. Pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi penelitian dimulai dengan melakukan pengukuran jalan, kecepatan kendaraan pada jam sibuk, meninjau kelengkapan jalan seperti tanda atau rambu lalu lintas dan marka jalan, apakah sudah memadai atau belum, serta mendokumentasikan hal-hal penting mengenai kondisi ruas jalan YM Sabran dengan kamera digital. Kedua, survei untuk data kecepatan dilakukan pada pagi hari pukul 5 sampai dengan 10 WIB, siang hari pukul 11 sampai dengan 15 WIB, sore hari pukul 15 sampai dengan 18 WIB, malam hari pukul 18 sampai dengan 20 WIB. Alat yang digunakan diantaranya meteran untuk mengukur lebar median dan lebar jalan tersebut, speed gun untuk menghitung kecepatan kendaraan yang lewat, papan alas dan alat tulis, kamera untuk mendokumentasi proses survei primer. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data sekunder data sekunder yang telah diperoleh yaitu data kecelakaan lalu lintas di Jalan YM Sabran selama kurun waktu 6 tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2021. Penelitian tidak dilakukan di sepanjang ruas Jalan YM Sabran, hanya pada titik lokasi rawan menurut frekuensi data dari Polresta Pontianak.
Oleh karena itu, dari data kecelakaan lalu lintas, ruas jalan YM Sabran akan dibagi menjadi beberapa segmen untuk kemudian dapat diketahui segmen mana frekuensi kecelakaan yang paling tinggi. Dari data tersebut, kemudian diteliti dengan metode yang telah ditentukan. Titik pertama yang akan ditinjau dapat dilihat pada gambar di samping berikut, dan lokasi jalan yang akan ditinjau. Poin kedua, analisis data primer. Data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan pengamatan langsung ke lokasi rawan kecelakaan di mana masalah-masalah yang ada per segmen jalan tersebut akan dimasukkan untuk perhitungan metode yang sudah dilampirkan pada analisis metode sekunder di atas dan pengusulan penanganan yang optimal. Selanjutnya, diagram alir penelitian dapat dilihat pada layar, mulai identifikasi masalah, tinjauan pustaka, pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa kondisi existing jalan YM Sabran, data kecepatan pada setiap titik lokasi yang rawan, dan dokumentasi. Sedangkan pada data sekunder dapat berupa data kecelakaan di Kota Pontianak tahun 2016 sampai dengan 2021 dari Polres Pontianak dan data jenis jalan di Kota Pontianak. Selanjutnya dilakukan analisis data, di mana dilakukan analisis bagaimana kondisi fasilitas perlengkapan jalan. Selanjutnya, analisis titik rawan kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode kusum atau kumulatif summary. Selanjutnya, pengambilan solusi berdasarkan pedoman penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2004. Setelah itu dilakukan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan dalam penulisan proposal tugas akhir ini. Berikut slide keduanya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.